dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Indah Saraya. Saya mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, mahasiswa Universitas PGRI Madinah. Pada kesempatan hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bertemu lagi di minggu ini dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan nasihat ya, sehingga kita bisa terus menuntut ilmu. Nah, sebelum kita mulai belajar, ya, alangkah lebih baiknya periksa dulu bajunya, ya, kerapihan seragam kalian sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, untuk memulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, silakan Yanwar bisa memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita di masa depan. Berdoa untuk bersaing dengan Allah. Mulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan atensi ya untuk mengetahui kehadiran kalian. Di sini Saskia hadir, Naomi, hadir, Bagas, hadir, Zidan, Malik, hadir. Oke, Yanwar, hadir, Andi, hadir, Zaki, hadir, Dio, hadir, Papi. Baik, untuk menambah semangat, saya minta kalian berdiri dulu, ya. SBQ, ya, SBQ namanya tepuk pagi, siang, dan sore. Ya, kalau pagi tepuk sekali. Ya, coba pagi. Kalau siang tepuknya 2 kali, siang. Kalau sore 3 kali, sore. Sekarang akan saya gabung, ya, tapi cepat. Bisa? Bisa. Ya. Siang pagi. Ya, masih konsentrasi ya. Pagi siang. Oke, pagi, siang. Ada yang nggak konsentrasi? Sekali lagi ya, sore, siang, pagi, sore. Oke, berarti masih konsentrasi. Satu lagi, ya, masih ingat dengan yel-yel PPKN? Ingat, ya. Apabila saya ucapkan civic education, kalian menjawab raih mimpimu, cerdas dan kita mulai. Civic education. Saya rasa sudah semangat dan sudah konsentrasi, kita bisa mulai belajar. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas materi ya terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang masih ingat contoh dari pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia? Ya, silakan. Ya. Mungkin
yang dapat menjadi contoh di Indonesia itu kasus pelanggaran HAM dan Pancasila yang terjadi beberapa tahun. Oke, betul sekali, tepuk tangan untuk kasus pelanggaran HAM ya di Papua, yaitu masuk ke dalam contoh dari kasus-kasus ya pelanggaran hak asasi manusia yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, nah di sini ya karena semakin banyaknya kejahatan ya, atau pelanggaran-pelanggaran hak-hak orang lain, maka diperlukan yang namanya alat, ya alat untuk mencegah ya pelanggaran hak asasi atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, alatnya yaitu adalah hukum. Nah, kita minggu ini akan belajar materi sistem hukum dan peradilan. Ya, itu. Saya akan sebutkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama, setelah mengamati materi melalui PowerPoint, nanti saya akan menjelaskan. Ya, kalian dapat menyimpulkan sistem hukum dan peradilan dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengamati materi melalui PowerPoint, kalian dapat menyimpulkan ya sistem hukum dan peradilan Indonesia dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati materi melalui PowerPoint, kalian dapat menganalisis sikap yang sesuai dengan hukum, ya dengan baik tentunya. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi dengan kelompok, kalian dapat menganalisis sistem hukum dan peradilan Indonesia, ya sesuai dengan UUD 1945 dengan baik. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, ya nanti akan menyajikan sebuah proyek kalian dapat menyaji hasil penanaman tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan baik. Ya, jadi nanti mekanisme belajarnya hari ini saya menggunakan project, ya, based learning, ya berbasis project. Jadi nanti kalian akan membuat suatu project dari materi yang akan saya jelaskan hari ini. Ya, itu tujuan kita hari ini. Materi kita hari ini ya terkait dengan sistem hukum dan peradilan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa hukum, ya sudah pernah mendengar kata hukum? Sering. Ada yang tahu apa definisi dari hukum itu sendiri? Ya, silakan. Hukum adalah peraturan dan larangan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat memaksa, berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Ya, betul. Bagus sekali, bertepuk tangan. Tadi sudah bisa mendefinisikan apa arti hukum itu sendiri. Ya, berarti kumpulan peraturan. Ya, itu definisi dari hukum. Nah, kenapa sih kita harus belajar hukum? Ya, kenapa enggak yang lain, Bu? Coba ada yang bisa menjelaskan enggak? Kenapa sih kita harus belajar hukum hari ini? Kenapa? Oke, silakan. Karena sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk menertibkan masyarakat, kehidupan masyarakat, dan untuk membatasi semua manusia tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oke, bagus sekali. Beri tangan. Itu tujuan dari kita belajar hukum. Ya, pertama agar masyarakat tahu ya tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penjelasan saya sudah selesai. Ada yang ringannya terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelum kita ke video. Saya ada contoh video yang terkait dengan sikap taat terhadap hukum. Nanti saya minta kalian dapat menganalisis video tersebut. Oh, tidak ada? Saya lanjutkan ya. Ya, silakan. Tadi kan hukum agung hanya ada di ibu kota negara, nah sekarang ada di Jakarta. Berarti kalau ibu kota Indonesia pindah akan mengikuti ibu kota yang baru juga. Pertanyaan yang bagus. Ya, diusahakan dengan baik. Ya, untuk Mahkamah Agung ya namanya di ibu kota, kalau ibu kota pindah berarti pindah. Jangankan Mahkamah Agung, semua
yang berkaitan dengan kependudukan, pendidikan, ya. Kemudian ada layanan kesehatan yang pusatnya itu semua pindah ke ibu kota baru, ya, karena Jakarta sudah bukan jadi ibu kota, ya, termasuk pegawai pemerintahnya, ya, PNS dan sebagainya harus ke sana mau tidak mau. Gak mungkin kan karek lagi seperti itu, ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, kita akan coba menganalisis sebuah video ya terkait dengan sikap taat terhadap hukum. Weh Gan, berita baru nih. Apaan tuh? Bayi makan maknya. Sadis. Itu beneran nih, Ki? Iset iya. Aduh. Kayaknya harus gua ini nih, harus gua share nih. Terus kalau di-share biar apa? Viral. Set. Jangan BG bro, sekarang udah ada undang-undang IT. Ntar lu bisa kena tangkep. Oi, Itu mending lu cancel aja itu. Iya dah, gue juga belum tahu. Baik, ya, ini contoh video sikap taat terhadap hukum. Ada yang bisa memberikan pendapat terkait dengan video tersebut? Ya, silakan. Jadi menurut saya sebelum kita menerima informasi dari orang lain, baik dari secara sosial atau secara langsung ataupun dari internet, kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu, seperti menyaring informasi tersebut benar atau tidak sebelum kita menyebarkannya ke orang lain. Jadi agar tidak terjadi seperti yang dibilang kekacauan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, bagus sekali tepuk tangan. Oke, ya, itu contoh sikap taat terhadap hukum ya. Ternyata ya kita coba ke hal-hal yang memang benar-benar kita rasakan gitu. Ya, ini kan contohnya penyebaran berita hoax ya. Ya, seringnya terjadi di media sosial. Ya, berapa jam dalam sehari kalian bermain media sosial? Berapa jam Ki? Kira-kira Ki? 5 jam. Fatih berapa jam? 2 jam. Ini 2 jam. Oh, banyakan game. Ya. Kalau Naomi berapa Naomi? Dalam sehari? 5 jam. Ya, itu pasti buka media sosial. Iya. Oke. Sudah pasti bermain media sosial. Nah, ini kita kan sudah tidak lepas ya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang sampai 5 jam, bahkan lebih ya dalam bermain media sosial. Nah, ternyata dalam bermedia sosial banyak terjadi yang namanya pelanggaran hukum. Ya, atau kurangnya sikap taat terhadap hukum dalam bermedia sosial. Contohnya adalah seperti tadi. Ya, adanya berita hoax, ya orang dengan enaknya menyebarin berita yang tanpa tahu meng-cross check kebenarannya, ini akan menimbulkan kericuhan ya di masyarakat. Nah, sekarang tugasnya ya hari ini ya ini berkaitan dengan ini, kalian harus mencari informasi, ya menggali informasi mengenai sikap taat terhadap hukum dalam bermedia sosial. Ya, silakan cari kira-kira apa ya yang terjadi di masyarakat, kemudian bagaimana cara kita menghimbau, karena banyak sekali terjadi pelanggaran di masyarakat. Ya, kita akan membuat proyek. Proyeknya adalah berbentuk poster. Ya, untuk menghimbau masyarakat agar taat terhadap hukum dalam bermedia sosial. Tidak hanya masyarakat ya, khususnya adalah kaum pelajar. Ya, paham tidak? Paham. Oke, sebelum kita masuk ke kerja kelompok, saya coba cek dulu apakah kalian sudah duduk dengan kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1
Oke, kelompok 1 sudah duduk ya, sudah lengkap. Kelompok 2, kelompok 2, oke. Kelompok 3, ya, sip, ya. Saya akan bagikan ya lembar RKPD-nya di sini. Ya. Jadi, ya kalian yang pertama adalah mencari atau menggali informasi kira-kira contoh sikap taat terhadap hukum bermedia sosial itu apa? Ya, di masyarakat. Silakan ditulis di sini, kemudian cari pasalnya, aturannya, ya apabila melanggar kira-kira akan seperti apa? Ya, kemudian tuangkan ke dalam desain poster. Paham? Nah, pengerjaannya 30 menit dari sekarang. Ya, silakan. Oke, silakan bisa dikerjakan. Baik, sebelum mengerjakan, ya, kita tentukan dulu penyelesaian proyeknya, ya, jadwal penyelesaian proyeknya itu hari ini ya, jadi 30 menit harus selesai. Deal ya? Deal. Oke, silakan bisa mulai mengerjakan. Di kepala boleh kita tahu foto orang ganti lagi nggak boleh iya tadi kan emang udah nggak boleh korupsi itu dibilang siapa yang nanti korupsi juga tadi udah betul kan Media sosial. iya takut ada kang bakso iya iya kasih uang iya iya ini nanti itu yang bawahnya di sini nah yang itu Waktunya sudah habis ya terkait dengan pembuatan proyek poster. Ya, nah sekarang waktunya untuk menguji kelayakan poster ya, atau proyek yang kalian buat supaya nanti saat kita sebar melalui media sosial itu sudah layak. Ya, baik kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Yang mana ini ya? Baik, silakan mulai diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu tentang sexual harassment. Sebelumnya perkenalkan saya Saskia Putri. Nama saya Naumina Kamila. Nama saya Ella Dewarta. Saya masih umur 16. Saya tidak mengira lagi. Saya
dulu. Ya, gitu ya. Silakan. Bisa jelaskan mungkin seksual harassment tuh yang kayak gimana gitu terjadi di mahasiswa. Contohnya. Di media sosial itu misalkan kalau misalkan itu kayak di TikTok kan cewek ataupun cowok itu kan suka beli-belikan tubuhnya. Nah kadang itu kan ada komentar-komentar yang tidak sepantasnya, komentar itu seperti apa. Nah terus pasti kan namanya juga netizen kan pasti ada provokator yang ngomongnya kayak misalkan ya ini benar tubuhnya kayak gini-gini itu. Ya, jadi kayak biasanya body shaming gitu, terus juga negatif sharing, kayak misalnya ada konten negatif yang emang memicu untuk orang berkata-kata komen itu sendiri, jadi dia sharing ke orang lain dan dimana itu malah menimbulkan dampak yang lebih parah dari yang dialami oleh Ya apalagi kalau misalkan yang mendapatkan sharing itu anak-anak yang di bawah umur, jadi kan mereka belum pantas untuk Baik, bagus sekali. Ya, silakan akhiri. Ya, silakan. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, ini salah satu contoh ya dari sikap taat terhadap hukum. Ya, banyak sekali yang melanggar di media sosial terkait dengan seksual harassment. Ya, di kelompok satu menurut saya. Ya, apalagi di media sosial banyak jadi body shaming, ya, dan banyak lagi deh selain dari itu. Ya, selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Iwan Mila. Saya Selamat Gadis. saya Zakaria. Saya Wadidya Kusmini. Dan kami di sini mengambil tema cyberbullying karena belakangan ini ataupun beberapa ya sudah banyak terjadi cyberbullying yang terjadi di Indonesia, bahkan tidak terjadi di internet Indonesia, bahkan beberapa bulan lalu ya Indonesia mendapatkan peringatan apa namanya tidak sama ya. Jadi mungkin kami bisa sedikit apa namanya misalnya sesuai atau memberi sedikit informasi bahwa cyberbullying itu tidak baik. Nah, sebelumnya apa tuh cyberbullying? Karena cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan dengan menggunakan teknologi digital seperti media sosial dan lain-lain. Jadi jika teman-teman menggunakan media sosial seperti Instagram atau yang lainnya, bahkan game juga termasuk media sosial. Jika teman-teman melontarkan kata-kata buruk ataupun kalimat yang buruk pada orang lain sudah termasuk ke dalam cyberbullying. Nah, mungkin dengan kami menjelaskan hal ini, mungkin teman-teman dapat lebih aware dengan lingkungan teman-teman kalian agar tidak terjadi cyberbullying di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita presentasikan tentang jadwal menjaga sekolah. Jadwal menjaga sekolah itu masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ya, yang berisi barang siapa dengan tindakan berita atau berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara sedikitnya 10 tahun. Nah, media sosial, kalau ngomongin media sosial itu pasti belajar dengan hoax dan berita-berita gitu. Oke, setelah kita memaparkan hasil proyek yang menguji kelayakan, saya rasa sudah layak semua ya untuk bisa nanti kita posting ke media sosial supaya masyarakat dan pelajar bisa lebih menghindari sikap-sikap yang melawan hukum khususnya untuk media sosial. Nah, Ibu mau nanya dulu nih, kira-kira pengalaman apa yang bisa kalian ambil ya dari tadi membuat proyek singkat ya
proyek membuat poster tadi, ada yang bisa memberikan pendapat? Apa yang bisa diambil? Ya, silakan. Dari proyek kita kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa jika kita bekerja sama dalam waktu yang singkat mungkin kita dapat mencapai tujuan kita. Dan dari kegiatan kita kali ini saya mengambil pelajaran bahwa jika dari pelajaran kita kali ini saya belajar bahwa jika kita bekerja sama mungkin akan mencari hasil yang maksimal. Dan di kegiatan kali ini juga melatih kita sebagai pelajar untuk dapat mempersiapkan diri di dunia industri yang akan kita tempuh setelah lulus SMK. Baik, bagus sekali. Berikan tangan dulu. Ya, betul sekali. Memang harus ada kerjasama ya di antara kelompok supaya pengerjaan proyeknya cepat selesai dan tepat ya. Bagus, gitu, seperti itu. Nah, ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Hukum berdasarkan isinya yaitu ada hukum pidana dan perdata. Apabila kita melanggar hukum tersebut, maka kita akan mendapatkan sanksi yang tegas berupa denda, kurungan, maupun penjara. Untuk itu, perlu sekali kita mengetahui contoh perilaku taat dan tidak taat terhadap hukum agar kita dapat terhindar dari perilaku tidak melanggar hukum. Baik, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelas ya. Kita menyimpulkan materi hari ini. Jadi saya rasa sudah paham ya terkait materi hari ini. Selanjutnya ya, untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum, silakan saya akan melakukan evaluasi dengan mengerjakan